Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nini Prawiatni, nomor induk mahasiswa 2020410060. Di sini saya akan mempresentasikan tentang film The Social Dilemma. Film The Social Dilemma merupakan film dokumenter yang menceritakan tentang pentingnya sosial media dan membongkar sisi gelap teknologi internet serta ditenagai oleh algoritma, hingga akhirnya membawa pada sebuah kedilemaan. Film ini itu turut mengupas beberapa hal mengerikan sebagai dampak dari penggunaan sosial media, mulai dari pengawasan secara diam-diam terhadap pengguna, rekaman kegiatan, hingga memanipulasi tampilan feed agar seseorang tidak melepaskan pandangan dari sosial media. Film ini memberikan pesan kepada pengguna untuk lebih bijak dalam bersosial media. The Social Dilemma membongkar dampak negatif dari media sosial. Selain di atas, seperti interaksi individu yang kian menurun, kesehatan mental yang terganggu, maraknya berita yang tidak valid dan provokatif, serta beredarnya informasi yang tidak etis berkaitan dengan kenegaraan. Walaupun demikian, film ini juga menyoroti dampak positif penggunaan sosial media seperti koneksi global dan arus informasi yang mudah didapat. Menggunakan media sosial yang berlebihan juga dapat membuat seorang penggunanya mengalami depresi dan mengabaikan hal-hal di sekitarnya. Sebuah teknologi yang berkembang pesat, pastilah teknologi informasi dan komunikasi memiliki beberapa kelebihan dan juga kelemahannya. Di antaranya yaitu yang pertama, dampak positifnya yaitu yang pertama, mempercepat arus informasi, yang kedua mempermudah akses terhadap informasi terbaru, ketiga membantu individu dalam mencari informasi, keempat sebagai media hiburan, kelima mempermudah komunikasi dengan individu lainnya yang jauh, yang keenam yaitu membantu menyelesaikan masalah dengan mudah. Kemudian dampak negatifnya yaitu yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik, yang kedua meningkatnya penipuan dan juga kejahatan siber, yang ketiga cyberbullying, yang keempat konten negatif yang berkembang pesat, kelima fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas, yang keenam yaitu menjauhkan yang dekat. Kemudian yang ketujuh yaitu mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Nomor 8 membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Kemudian yang terakhir ada menurunnya prestasi belajar dan juga kemampuan bekerja seseorang. Nah, menurut saya, bahwa internet, komputer, dan media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari banyak orang di seluruh dunia. Saat ini internet seolah menjadi kebutuhan primer manusia karena memenuhi hampir seluruh ruang kehidupan mereka. Mulai dari hal yang paling kecil hingga hal yang paling rumit, semua dapat dikendalikan dan dikerjakan dengan bantuan internet. Internet dan komputer memungkinkan kita untuk melakukan berbagai aktivitas seperti bekerja, belajar, berkomunikasi, dan mencari informasi dengan lebih mudah dan efisien. Sedangkan media sosial memberikan cara baru untuk berinteraksi dengan orang lain dan berbagi informasi dengan cepat. Tetapi di balik itu semua, kita harus menggunakan internet, media sosial dengan bijak dan sewajarnya, karena itu semua juga memiliki dampak yang negatif bagi manusia. Ada beberapa cara bijak agar manusia tidak diperbudak oleh teknologi. Yaitu yang pertama, gunakan pada waktu yang tepat. Penggunaan teknologi kadang-kala membuat lalai bagi penggunanya. Misalnya, seperti orang memiliki jam tidur untuk mengistirahatkan badan dan pikiran. Namun, karena tidak bijak dalam menggunakannya, sebagian orang terkadang sampai lupa waktu hingga melupakan kebutuhan dasar berupa tidur atau istirahat. Contoh lainnya adalah saat makan bersama keluarga atau berkumpul dengan keluarga. Saat ini banyak yang sibuk sendiri menggunakan gadgetnya padahal sedang berkumpul dengan tujuan reuni. Sampai ada istilah teknologi mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Oleh karenanya penting sekali untuk setiap orang secara sadar berupaya untuk bisa menempatkan diri agar teknologi tidak membuat kita menjadi jauh dari lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua yaitu gunakan teknologi untuk hal positif. Selanjutnya, cara menggunakan teknologi dengan bijak adalah dengan menggunakannya untuk hal-hal positif, baik yang berkaitan dengan pekerjaan maupun komunikasi. Gunakan internet untuk menghasilkan karya-karya kreatif seperti video edukasi. Dan juga sebaiknya kurangi penggunaan teknologi untuk hal-hal yang berbau negatif seperti hate speech, menyebarkan hoax, atau digunakan sebagai media untuk melancarkan kejahatan. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.